Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Serba Tutor Rapicom. Dan di video kali ini saya mau memberi ulasan atau rating tentang aplikasi yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan Upper. Upper adalah antarmuka aplikasi untuk layanan manajemen paket produktif dari KDE. Kelebihannya, Upper adalah bisa membuat aplikasi dengan baik di Android tanpa coding. Kekurangannya, Upper adalah terlalu banyak iklan. Lalu saya menggunakan app Leaks, adalah pembuatan aplikasi tanpa ngoding. Kelebihan app Leaks adalah Anda dapat mengoding menggunakan paket apa itu? Jangan. Kekurangan app Leaks adalah terlalu banyak iklan ketika sedang beroperasi atau bekerja. Lalu saya menggunakan GoNative.io. GoNative.io adalah perusahaan yang kini berganti nama menjadi CO. Kelebihan GoNative.io adalah untuk membuat aplikasi dan mempertahankan aplikasi. Kekurangannya sama seperti kekurangan aplikasi lainnya, yaitu banyak iklan saat sedang beroperasi. Lalu saya menggunakan AppPie. AppPie adalah perangkat lunak berbasis internet yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi. Kelebihannya adalah bisa membuat dimanapun itu, di Android ataupun di laptop dan komputer. Kekurangannya sendiri adalah harus memerlukan koneksi internet yang stabil atau saat proses membuat aplikasi. Lalu saya juga menggunakan Veganapps, aplikasi dan situs web yang menggunakan pengguna untuk membuat aplikasi bisnis. Sedangkan kelebihannya, Veganapps adalah membuat orang menjadi berani masuk ke dunia bisnis. Kekurangannya adalah rentan terhadap serangan hack dan virus. Lalu saya juga menggunakan AppGeser. AppGeser adalah platform web yang menggunakan pengguna membuat aplikasi Android. Kelebihannya bisa membuat aplikasi tanpa harus ngoding. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu agak lama saat sedang teroperasi, tidak seperti aplikasi yang lainnya. Lalu saya juga menggunakan Ainromo, aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi Android dan iOS tanpa memerlukan ngoding. Kelebihannya adalah mengoding konten multimedia seperti video, pembelajaran, animasi, gambar, musik, voice, dan lain sebagainya. Kalau kekurangannya adalah kemampuan pembaruan terbatas. Lalu saya juga ada menggunakan AppMaster. AppMaster adalah perusahaan pengembang
peluang perangkat lunak untuk membuat aplikasi seluler. Kelebihan desainnya memudahkan pengguna untuk menavigasi dan memasukkan fitur yang dibutuhkan. Sedangkan kekurangannya, pengguna baru mungkin memerlukan waktu untuk memahami semua fitur dan agak lambat fitur tersebut. Lalu ada juga konvers pulsa. Konvers pulsa merupakan fitur di mana pengguna bisa mengubah pulsa yang dimiliki menjadi saldo. Kelebihannya adalah transaksi cepat, layanan beragam, dukung pelanggan. Kekurangannya adalah keterbatasan metode pembayaran. Lalu ada juga Odocom. Odocom perangkat lunak manajemen bisnis yang dapat digunakan untuk berbagai jenis kecil, manajemen, dan besar. Kelebihannya adalah menawarkan berbagai model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis seperti akuntansi, manajemen, dan inferioritas. Kekurangannya adalah biaya lisensi atau bisa dibilang mahal, terutama untuk bisnis kecil. Nah, lalu di sini juga ada namanya tabel notes. Informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami tabel atau bagian-bagian. Kelebihannya adalah memudahkan pengelompokan informasi dalam format yang tersedia. Kekurangannya adalah bisa membingungkan ketika membagi kelompok ketika di dalam kolom. Sesuaikan dalam pembaruan. Lalu ada juga WooCommerce, berfungsi untuk membuat toko online dengan berbagai fitur lengkap mendukung bisnis online. Kelebihannya adalah integrasi dengan Word, fleksibilitas, biaya efektif. Kekurangannya, kinerjanya tidak dioptimalkan dengan baik dan dapat mengalami masalah. Dan nanti yang selanjutnya, Jaggle. Jaggle adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi sendiri pada waktunya kurang dari 10 menit. Kekurangannya adalah stabilitas aplikasi, biaya transaksi, dan keterbatasan fitur. Kelebihannya adalah menyediakan situs yang mendukung manajemen transaksi, kooperan, dan analisis. Lalu ada juga Strucade, alat pembuat game 3 dimensi, memungkinkan pengguna untuk membuat game sendiri tanpa perlu memahami kode yang rumit. Kelebihannya adalah mudah digunakan, akses gratis. Kekurangannya keterbatasan fitur, lanjutan, kompetensi tinggi. Lalu ada dia delivery, istilah dengan bahasa Inggris yang berarti
pengiriman dalam dunia. Kelebihan delivery adalah kenyamanan, kemudahan pemesanan, penghematan waktu. Kekurangannya bisa biaya lambat, ketergantungan area kualitas produk. Ada juga Pewter, kerangka kerja aplikasi sumber terbuka yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobil web. Kelebihannya, fitur adalah pengembangan multi-prom, performa tinggi, komunitas efektif aktif. Kekurangannya adalah ukuran aplikasi cenderung lebih besar. Ada juga App Studio. App Studio alat untuk membuat dan menguji aplikasi. Kelebihannya adalah mudah digunakan, fitur kustomisasi, dan dukungan komunikasi. Kekurangan, keterbatasan fitur, kinerja aplikasi tidak secepat atau seefisien aplikasi natif. Lalu ada juga web viewer, objek tata letak yang menampilkan konten web dari URL yang dihitung web viewer. Kekurangannya adalah performa, keterbatasan offline, masalah keamanan. Kelebihannya, kemudahan penggunaan, biaya efektif, pengembangan yang cepat. Lalu github.com, platform terbatas Code yang digunakan untuk menyimpan, melacak, dan mengolah kode sumber perangkat lunak. Kelebihannya adalah version kontrol, kolaborasi tim, dokumentasi yang baik. Kekurangan adalah keterbatasan penyimpanan untuk repository publik dan memerlukan biaya untuk premium. Lalu ada juga Leo, dapat merujuk beberapa hal, diantaranya bahasa daerah di Kabupaten Labuan Batu. Kelebihan Leo, desain yang induktif memudahkan penggunaan dalam mengolah data dan informasi. Kemudian akses. Kekurangannya, pengguna melaporkan bahwa aplikasi kadang bisa lambat atau mengalami lag dan memerlukan dana untuk premium. Lalu ada juga App My Site, platform yang akan memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi di seluruh Android dan laptop maupun komputer dan tanpa memerlukan ngoding. Kelebihannya adalah desain yang user friendly, memudahkan navigasi, penggunaan baru maupun lama, dan mudah. Kekurangan, keterbatasan fitur. Untuk memudahkan fitur harus menambahkan biaya untuk premium dan ketergangan pada koneksi internet.